Salam, perkenalkan nama saya Rilen Imal Dandun, NIM 104-2021-0054. Dan saya Alexandro William Film Zakarias dengan NIM 104-2021-0100. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, program studi bimbingan dan konseling Kristen. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oke, baik, saudara, di sini apa menurut Anda pendapat tentang hubungan negara dan warga negara? Baik, hubungan warga negara dan negara itu sangat berkaitan atau mendasar. Hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara demikian pula warga negara sama sekali memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya hal ini saling terkait karena berbicara hak dan kewajiban berarti berbicara tentang warga negara. Demikian pula sebaliknya, berbicara kewajiban negara dan berbicara tentang hak warga negara. Kesadaran akan hak kewajiban sangat penting. Seseorang dikatakan memiliki hak namun tidak menyadarinya, maka akan memiliki peluang bagi yang tidak menyimpangkannya. Baik, kalau boleh saya tahu, apakah yang membuat saudara Rilen begitu yakin dengan terkaitnya warga negara dan hubungan negara? Ya, terkait, sangat begitu berkait karena seorang warga negara harus memiliki hubungannya dengan negara karena hal ini sangat berkaitan dengan hukum. Seorang warga negara harus dilandaskan dengan hukum untuk dapat melangsungkan kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Oke, baik. Bicara tentang hukum, apakah saudara Rilen yakin dengan hukum yang ada di Indonesia ini sangat paten atau sesuai dengan sanksi dan hukum yang diberikan, atau pelanggaran yang diterima pelanggaran yang dibuat sesuai dengan sanksi yang diterima atau tidak? Menurut saya tidak, karena sanksi kadang diberikan kepada orang yang tidak sewajarnya. Maksudnya orang yang mempunyai kesalahan kecil, tapi pengadilan atau pihak yang terkait memberikan pelanggaran yang besar tidak sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Contohnya, seorang yang mencuri, dia hanya mencuri tapi biasanya diberikan hukuman yang berat. Ya, sanksi yang berat, contohnya 5 tahun penjara, tapi sebenarnya orang yang membunuh hanya diberikan korupsi ya hanya diberikan contohnya 2 tahun penjara atau sanksi ringan begitu. Karena bicara tentang Indonesia, hubungan negara dan warga negara, Indonesia negara yang berkembang dan sangat luas, pulau-nya sangat luas, tetapi hukum Indonesia tidak pernah adil, dan kita sebagai manusia tidak pernah mendapatkan apa itu hak asasi manusia yang sebenarnya sudah ada dari sejak kecil. Menurut saudara Rilen, apa itu hak asasi manusia yang sudah ada sejak kecil, dan apakah dari sejak saudara Rilen menjadi pelajar, saudara Rilen merasakan itu atau tidak? Baik, menurut saya hak yang dianut dari kecil atau hak yang dimiliki dari kecil itu hak untuk belajar, hak mendapatkan keadilan dan sebagainya. Dan saya sebagai pelajar, saya sudah mendapatkan hak untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Oke, bicara tentang pelajar, ya saudara Rilen. Bicara tentang pelajar, apakah layak
kalau murid yang dibuat salah mendapatkan sanksi, seperti contoh dipukul atau diberikan kata kasar oleh guru atau tidak? Menurut saya guru anak-anak atau peserta didik yang mendapatkan teguran itu wajar, karena itu juga menyangkut dengan kepribadian mereka, dapat mengubah sikap mereka untuk belajar dan bisa memperbaiki diri mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka ke depan. Tapi begini saudara, kita bicara tentang hak asasi, tentang hubungan negara dan warga negara. Memang peserta didik di bawah bimbingan guru, seorang guru. Tetapi sebagai seorang guru tidak selayaknya bisa berkata kasar atau bermain fisik dengan murid, karena murid juga punya hak. Murid juga bisa berlangsung ke jalur hukum. Jadi boleh juga dimengerti pendapat saudara Ridwan, tetapi sebaiknya guru lebih cerdas dalam mendidik seorang siswa. Contohnya sebagai guru konseling, dia membimbing seorang siswa yang salah. Dia tidak boleh dengan berkata kasar atau secara fisik. Mungkin bisa lewat teguran halus, kecuali sudah diteguran ulang-ulang, siswa itu masih membuat hal yang sama. Tetapi kalau memang ada perubahan, sedikit ada perubahan dari siswa yang bersangkutan, kami sebagai guru seharusnya mempertimbangkan kembali untuk tidak bermain fisik atau mengeluarkan kata kasar kepada siswa tersebut. Oke, lanjut pembicaraan kita sudah bicara tentang hubungan negara dan warga negara. Hubungan negara dan warga negara, bicara kembali ke orang besar dan orang kecil. Seperti yang tadi saudara Lilian bilang, orang kecil selalu mendapat hukuman yang besar walaupun membuat kesalahan kecil, pelanggaran yang kecil, tetapi sanksinya tidak sepadan. Sedangkan orang besar membuat pelanggaran yang besar, tetapi sanksinya kecil. Menurut saya saudara, kita sebenarnya bisa untuk melawan itu, tetapi kami sebagai warga negara Indonesia dan hukum Indonesia lebih berkepentingan kepada uang, kepada orang besar. Sedangkan kami masyarakat kecil hanya bisa mengikutinya karena kami tidak mempunyai orang besar atau mempunyai material yang sama dengan orang-orang besar tersebut. Oke, baik, kalau menurut saudari Rilan, pendapat saudari Rilan tentang hubungan negara dan warga negara dalam sosial Indonesia itu bagaimana? Baik, hubungan warga negara dan negara dalam sosial itu bergantungan juga, karena di mana negara dan warga negara itu sangat luas, di mana penduduk Indonesia ini sangat banyak dan beribu-ribu pulau, di mana kita tidak dapat menjangkau semua pulau yang ada. Untuk itu hak dan kewajiban atau warga negara, hubungan warga negara dan negara itu sangat diperlukan untuk dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar sesama. Oke, baik. Di sini menurut saudara Rian, seperti tadi penjelasan saudara Rian memang betul, tetapi bicara kembali tentang hubungan negara dan warga negara, kenapa banyak orang-orang di luar sana yang masih tinggal di kolong jembatan, masih tinggal di pinggir jalan, makan pun susah? Coba saudara Rian saya jelaskan secara singkat. Oke, untuk itu lebih kembali kepada pemerintah untuk dapat mengatur semuanya itu. Pemerintah lebih memperhatikan orang-orang yang dikatakan kurang mampu, kurang beruntung karena tidak memiliki rumah, tidak dapat makanan, dan ini sebaiknya pemerintah harus lebih tegas
atau lebih berpartisipasi dalam hal ini untuk membantu orang-orang yang di luar sana yang berkekurangan. Berkekurangan dalam artian material maupun sosial. Nah, begini saudara, penjelasannya sangat detail, tapi bicara lagi kembali, Indonesia disebut sebagai negara hukum. Negara hukum, tetapi yang terlantar masih dilecehkan, dilepaskan untuk tidak diperhatikan, sedangkan orang-orang besar masih tetap selalu diperhatikan. Seharusnya Indonesia kalau disebut negara hukum, negara yang kuat dengan hukum, negara yang mempunyai hak asasi manusia yang besar, lebih mementingkan masyarakat kecil. Seharusnya seperti itu. Tetapi warga negara Indonesia, hukum pemerintahan Indonesia, ya saudara, kan lebih mementingkan uang. Di sini bukan saya tidak menyukai hukum Indonesia, tetapi di sini saya hanya mau supaya kami negara Indonesia, negara hukum, lebih kuat lagi untuk menegakkan hukum, lebih mementingkan masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan dan tidak lagi hanya menjadi negara berkembang, tetapi bisa menjadi negara maju. Oke, mungkin itu saja dari saya, pertanyaan dan pernyataan yang sudah saudari Rilian buat. Baik, terima kasih karena sudah mau bergabung di acara kami. Mungkin itu saja. Shalom. Baik, ini penjelasan singkat dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan tutur kalimat yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Mohon pengertiannya. Salam.